Oke, selamat sore menjelang malam semuanya. Kali ini kembali lagi bersama saya Obed di Microsoft Access yang bagian 4. Nah, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ya masuk ke soal sama pembahasannya. Nah, pembahasannya kan kita awal-awal kan di part 1, part 2, part 3 kita telah membahas bahwa bagaimana cara mengenal Access, membuat tabel dalam Access, membuat query, mengolah query, menyaring data dan memfilter data atau memfilter data. Nah, sekarang itu kita akan masuk ke tahap query juga. Cuman yang membedakan, kita udah mulai masuk rumus-rumus nih. Kita kan belum ada masuk rumus-rumus ya sebelumnya. Nah, bagian ini kita udah masuk rumus-rumus. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mengerjakan dua tugas atau dua praktek. Nah, kita masuk ke praktek pertama dulu. Akan saya bagikan soalnya. Oke. Nah, jika kalian mau, saya besar-besarkan dulu. Jika sekalian mau mengerjakannya, boleh di pause videonya. Ini saya nanti pause aja. Oke ya, itu soal yang pertama. Udah ada cukup, udah bisa, udah ada kalian baca, mungkin kalian kerjakan dulu. Oke, mungkin udah kalian kerjakan. Nah, yang paling penting itu kita masuk ke nomor 3 langsung. Nah, kita di soalnya kita disuruh membuat total harga gitu. Kendaraan kita disuruh buat total harga gitu. Oke, langsung aja ya. Gimana rumusnya? Salah deng. Salah. Kita masuk ke design view. Kita masuk ke design view, terus kita total harga. Nah, cara membuat rumus di Access ada dua cara, bisa langsung diketik di sini atau bisa pakai build. Nah, sini saya lebih suka pakai ini sih. Contohnya kita rumusnya kan, rumusnya if, terus di sini lebih enak kayak if gitu kan. Nah, nanti dikasih tahu rumusnya. Nah, bisa jadi dua sih, bisa langsung pakai build atau bisa langsung tulis. Nah, kayak total harga ini sebenarnya ya udah langsung tulis aja, nggak usah dibuildkan gitu. Total harga sama dengan unit kali harga gitu. Itu selesai kan. Nanti total harganya segini. Nanti bisa kalian coba sendiri kalau nggak percaya. Kita lanjut selanjutnya ke nomor bagian B. Kita disuruh masuk ke bagian bonus gitu. Bonus gitu. Kita pakai ini rumus if. Oke, saya bahas dulu rumus if dikit aja ya guys ya. Rumus if itu sebenarnya if, jangan salah. If itu sebenarnya sama kayak if di Excel gitu. Fungsinya logika. Nah, logika yang gimana? Jadi kita suruh suatu program itu melogikakan. Kita bersuruh logika. Nah, nanti program itu menentukan jawaban mana gitu yang masuk untuk bagian ini. Jadi kan kayak if itu kan kayak contohnya single if ya. If itu kan jawabannya itu bisa logikanya bisa jawabannya benar atau tidak. Contohnya itu lulus atau tidak. Nah, fungsinya begitu logikanya. Nanti kita kasih sebuah pernyataan, kita suruh softwarenya masuk ke mana nih? Apa jawabannya, ke pernyataan benar atau pernyataan salah. Nah, gitu. Apa fungsi if single ya, itu single tadi. Tapi sama if nested juga sama aja, atau if majemuk. Nah, if majemuk ya banyak gitu. Kalau if single if cuma dua pernyataan, sedangkan kalau yang if nested atau if bertingkat itu dia biasanya lebih dari dua pernyataan. Contohnya itu kayak ya udah, contohnya jika nilai si Adit lebih besar dari 90, maka dia A. Nilai si Obed lebih besar dari 80, maka dia B. Nah, kalau biar ngerti, nontonnya video sebelumnya itu baru itu ada tuh 2 kali Excel, bahas 2 kali if. Sama yang terbaru juga materi UTS kita bahas itu juga. Jadi kalau belum ngerti, tonton ke sana dulu ya. Oke, jelas lah ya if ya. If kan fungsinya logika kan masuk kemana-mana nih contohnya nih. Nanti software sendiri yang mengurus masuk kemana. Nah, di soal ini kita masuk katanya kita disuruh buat bonus gitu. Sama aja kan kalau misalnya bonus dia 5. Ini kan bacanya kan gini kan. Jika unitnya lebih besar daripada 15, dia masuk vario, atau kalau tidak lebih besar sama dengan 15 masuk ke tidak sepeda gunung gitu. Ini gini. Langsung aja kita cek ya. Salah guys. Ya udah nih, mana tadi nih bonus. Bisa terus tulis bisa apa ya? Nah, sama aja kan? Jika ini sebenarnya kita tulis dulu ya. Oke. Ini expression true part false sama ini conditional logic di Excel conditional logic. Nah, kondisinya jika di tabel unit dia gimana ya, dia satu field gitu yang dia angkut tuh dalam Excel, satu field. Beda sama Excel biasanya satu apa di Excel satu sel gitu. Ini satu field. Jadi misalnya jika field unit lebih besar sama dengan, bacanya gini, jika field unit lebih besar sama dengan 15, maka dia mendapatkan bonus on the vario. Tapi kalau tidak lebih besar sama dengan 15, maka dia mendapatkan sepeda gunung bonusnya. Nah, gitu ya, jelas ya.
Udah jelas, oke langsung biar cepat kita menghemat waktu. Nanti setelah itu ya udah tinggal run. Nanti dapat lagi nih kan sepeda gunung. Udah pas nih. Vario sepeda gunung gini ya. Lebih besar sama dengan 15 dapat Vario, lebih kecil sepeda gunung. Oke, udah pas. Selanjutnya selanjutnya kita bagian sini. Selanjutnya kita ke bagian diskon. Oke, kita bagian diskon. Nanti kan kalian udah baca tadi kan? Kalian udah baca gitu ya. Nanti rumusnya itu kayak gini. Rumusnya kayak gini. Hanya kamu rumusnya itu begini. Kita biar enak nengoknya gini, capek nengoknya gini kan, panjang banget kita pakai build. Oke nih. Nah yaudah ini sama aja nih kayak if nested gitu. Fungsinya gitu. Gimana bacanya gitu kayak if nested atau if bertingkat sama aja kayak yang jika nilai 80 dapat kredit apa A, dapat apa B, dapat apa C, misalnya nilainya di bawah 50 dia dapat E gitu. Sama aja kayak yang kriteria nilai sebelumnya, makanya tontonnya video sebelumnya ya. Nanti saya kasih di deskripsi. Contohnya if bacanya gini. If total harga lebih besar sama dengan berapa nih? 250 juta. Kita bacain berapa nih? Nah, segitulah. Pokoknya segini 250 sekian. Nah, maka dia akan mendapat diskon. Ingat soalnya tadi 20%. Kalau 20% itu sebenarnya berapa sih? 20% kan 2/10 ya. 2/10 sama dengan 0,2. Maka dia mendapatkan diskon 0,2. Nah, begitu seterusnya. Kalau lebih besar dapat diskon 0,5. Kalau lebih besar sama dengan ini dapat diskon 10% atau 0,1. Nah, jika dia dapat sama dengan ini dapat ini sama dengan 0,05 atau 5% gitu kan. Tutup kurung ingat, tutup kurungnya tergantung seberapa banyak itu rumusnya yang dipakai, rumus if-nya. Ini berapa banyak yang dipakai nih, hitung sendiri udah sama ya. Terus dikali sama dengan total harga gitu. Kenapa? Kan kita mau cari diskon. Nanti kan setelah dikalikan ini, setelah dapat diskonnya dikalikan sama total harga. Biar apa? Biar dapat berapa sih diskonnya, berapa sih nilai diskonnya gitu. Ya udah tinggal aja oke, selesai. Keren. Tidak dapat hasilnya segini. Hasilnya segini. Ini 0 ya. Mana ya? Di bawah segitu ya. Diskon. Terus harga bersih. Nah, cari harga bersih gimana? Sabar. Masuk dulu ke sini soalnya. Aduh, ini saya pengen cepat-cepat banget gitu ya. Oh ya, ini tadi dia. Kenapa tadi nggak dapat diskon? Karena dia di bawah di bawah segini apanya? Total harganya gitu. Pas ya, total harganya mana tadi? Di bawah nah, ini dah, di bawah 1 miliar gitulah. Di bawah 1 miliar 375 juta kan udah beli 3 ya. Dapatnya diskonnya 0 gitu. Lanjut total harga, guys. Nah, kita cari harga besi. Nah, harga besi gampang aja sih, total harga dikurang diskon gitu. Ya udah tinggal tulis aja, masukkan aja ini. Selesai ya gitu aja sebenarnya, selesai. Nggak percaya coba tes nih, sabar tak tes. Nah nih pas ya. Nah ingat ya, kalau dalam access itu kalau rumusnya perlu pakai dalam kurung gini, itu penting banget. Nah awal-awal sebelum titik 2 itu biasanya itu adalah sebuah judul. Nah setelah titik 2 ke belakang itu biasanya dia adalah rumus. Oke. Nah pastinya 1.620. Udah lah ya, udah pas itu semuanya. Nanti kita coba sendiri. Ini udah pas nih. Selanjutnya kita masuk ke tugas kita yang kedua. Kita masuk tugas kita yang kedua. Oke nih, saya apain dulu. Saya apain dulu nih tugasnya. Nah, nanti bisa kalian apa dulu, SS atau kerjain dulu. Sabar, ini kurang besar. Oke. Oke, udah jelas ya? Udah bisa lah itu. Udah jelas sekali. Oke, pertama kita suruhnya buat tabel. Buat tabel seperti ini. Nanti tabelnya itu mana nih? Nah, nanti tabelnya itu kayak gini isinya. Udahlah, itu buat sendiri lah ya, sesuai tadi yang udah saya jelaskan. Bisa kalian contoh sendiri. Udah bisa kalian stop. Lanjutnya kita buat query. Nah, buat query ingat ada video sebelumnya video saya udah gampang kali tuh kalau udah nonton itu. Nah, kita review dikit ya udah, create query wizard, query sign. Kalau pakai query wizard ya udah tinggal simple query, masukkan ini kode sini semua. Nah, setelah itu jadilah query-nya. Kalau mau desain view yang satu-satu itu yang seperti semalam minggu lalu. Ya, nggak usah lihat karena saya udah buat, ya udahlah tinggal masuk aja nih. Karena saya udah buat, nanti kan udah tahunya kalian orang semalam 2 minggu yang lalu udah saya jelasin. Nah, selanjutnya diminta apa?
Lanjutnya, oke nih masuk soalnya, tambahkan. Nah, dia minta rumus if ya, logika tadi tuh, logika masuk kemana tuh jawabannya. Jawaban itu bisa lebih dari 2 biasanya. Bisa masuk nanti software menggunakan itu masuk ini nih, gitu pernyataan itu tuh jawabannya. Tuh. Ya udah, dia minta jenis film dengan ketentuan diambil karakter dari kode. Oke, kita berarti soal ini gini. Sabar, gini caranya. Berarti gini dah. Berarti dia minta itu jenis filmnya itu berdasarkan kode terakhir. Jangan dulu deng, kita bahas dulu lah left mid right. Udah jelas, tapi sebenarnya udah ngerti juga sih. Ya udah, left itu yang untuk mengambil beberapa kata dari kiri, mid itu startnya dari mana terus ngambil berapa, right itu ngambilnya dari kanan. Oke ya, udah jelas ya. Nah, oke, lanjut. Tadi kata dia mintanya DV ini akan menentukan dia modelnya itu, model film itu DVD itu VCD. Berdasarkan DV ini, angka tuh ke belakang itu berdasarkan kode di angka ke belakang. Sebenarnya bisa aja langsung kita buat ini D DVD, V VCD, DVD. Ini langsung. Cuma kan mungkin ada 1000 data nanti. Nggak mungkin kita satu-satu kita tulis. Nah, beginilah rumusnya biar kita efektif dan efisien. Oke, masuk ke sini. Gimana rumusnya? Nah, kita masukkan build. Nah, ingat, kita kan mau ngambil dari kode. Kode yang paling kanan itu kita ambil satu supaya jadikan acuan gitu, sebagai acuan biar menentukan kalau dia belakangnya V VCD, kalau belakangnya D DVD. Makanya itu kita pakai rumus right. Ingat, di belakang kanan, belakang kode. Sebelum kodenya ini kita ambil, kita kan mau ambil ujungnya dulu. Ya udah, kita pakai rumus right dulu. Right kode 1. Ini sebenarnya sama ya, rumus right-nya sama kayak sebelumnya itu ya. Ini salah guys. Sabar. Ini right-nya sama ya. Kayak sebelumnya, string maksudnya ini yang mau kita ambil, kata yang mau kita ambil, terus panjangnya berapa. Ya udah, itu 1. Jenis if kode yang terbelakang bacanya gini, if kode yang paling terakhir satu terakhir sama dengan V, maka dia VCD, kalau tidak DVD. Nah gitu ya. Nah, itu oke. Ya udah, nanti selesai itu. Setelah itu kita masuk ke data sheet view. Nah, dapat DVD, VCD. Udah pas ya? Pas, mantap. Selanjutnya kategori film. Kategori film gimana? Itu udah dapat ya. Tapi kita baca dulu soalnya, jangan cepat-cepat. Nah, kategori kita berdasarkan kode yang gimana? Sini. Karakter 3. Karakter 3 ini pakai apa? Pakai mid. Kenapa? Karena kita mid itu bisa startnya dari mana, terus ngambil karakter dari mana. Contohnya kita bisa start dari 0 sini, yang 0,01, atau bisa dari A. Nah, karena kita kategori filmnya start itu dari karakter ketiga, berarti kita pakai rumus mid gitu. Gimana? Lanjut aja, salah. Sign view, lanjut ke kategori film. Kategori film build. Ini mid. Kita ambil mid dari karakter ketiga, startnya dari karakter ketiga. Kenapa dari karakter ketiga? Karena ya memang dari sini pacuan. Nah, kita mau ngambil genrenya dari sini, atau kategori film ya dari karakter ketiga kita bisa tahu. Karakter ketiga satu aja diambil karena mau ambil A, C atau itulah sebagian apa tadi itu. Lanjutnya ACKD gitu kan, ACKD gitu ya. ACKD, kakaknya nggak ada deng. Ada kakaknya, ada ACKD gitu. Lanjutnya ya udah, lanjut aja build if mid coding diambil 1 dari mulainya dari karakter ketiga yang diambil 1. Nah, jika dia A maka dia action. Ingat, ini per tingkat ya, karena dia ada enggak A atau C doang, ada A, C, K, D banyak gitu. Jadi yaudah action. Buat lagi if kode, jika kode ini sama, kita mau beli 3 dari 1. Jika karakter ketiga itu dia sama dengan C, kartun. Jika karakter ketiga itu sama dengan D, drama. Kalau tidak, komedi. Nah, kenapa komedi nggak dibuat juga if gitu-gitunya? Ya udah, karena komedi tinggal yang terakhir gitu. Nggak perlu lagi buat komedi, langsung aja. Kalau tidak komedi berarti yang tidak action, tidak kartun, tidak A, tidak gimana bacanya? Ini biar logikanya mantap. Jika karakter ketiga itu dia tidak A, tidak C, tidak D, maka dia adalah komedi gitu. Intinya selain A, C, D, dia adalah komedi gitu. Tuh cara apanya, nangkepnya. Lanjutnya, yaudah run.
Selesai. Negeri film, action, dapat semua ya. Soal selanjutnya, tahun beli. Pause kalau mau pause mau baca soalnya atau mau ngapain. Pause diambil dari kode awal, ya udahlah pakai left. Ingat left kan kita kan mau ngambil apanya tahun belinya, kita mau tahu tahun belinya berdasarkan kode yang paling awal. Nah, untuk mengambilnya itu kita pakai rumus left, kita ambil paling awal itu kita gunakan left. Nah, setelah tahu itu masuk ke rumus F gitu. If. Masuk sini. Tahun beli hanya kamu. Left. Ini ya. Ini apalagi mau jelas sama aja nih kayak sebelumnya. Ininya kalau dari kita kan mau ambil dari kode, kita ambil bagian awal ya buat menentukan tahunnya. Karena di bagian awal itu ditentukan itu tahunnya berapa. Tergantung misalnya kalau 10 dia 2010. Sama aja 10 11 dia 2011. Nah gitu. Bacanya gimana? Jika kode yang di awal yang berjumlah 2 karakter itu sama dengan 10 maka 2010. Ini FNAF bertingkat ya, karena enggak 2010 sama 2011 saja. Tapi ada 2012. Nah ingat, kalau udah nggak ada lagi, kalau cuma tinggal satu doang ya nggak usah kita buat lagi ya. Tinggal taruh aja 2012 tidak. Nah, artinya jika dia tidak 10, 2 karakter di awal tidak 10, 2 karakter awal di 11 tidak 2012, maka dia 2012 gitu. Karakter awal tidak 10, karakter awal tidak 11, maka dia 2012 gitu. Oke, selanjutnya run it baby. Ya udah pas lah. Apalagi ini 12. Ini 12 pas ya. Biasanya kalau udah masuk program gitu udah nggak mungkin salah. Nah, ini harga sewa. Ya udah, sabar, baca dulu soalnya. Oke, gampang sih ini, udah baca ya. Buat sebagai berikut, jika kode sama dengan V, maka harga sewa 1000. Jika kode sama dengan D, maka harga sewa diambil dari mana? Sama kayak rumus apa tadi tuh? VCD dan DVD ya, sama kayak DVD dan VCD. Yang di mana diambil dari kata belakangnya untuk menentukan harganya gitu. Dari kode kita ambil belakangnya biar tahu harganya gitu, logikanya, cara nangkapnya gitu. Ya udah gimana caranya? Ya udah gitulah, right kode. Maksudnya kode terakhir itu satu kode terakhir sama dengan V, maka dia 1000. Kalau tidak sama dengan 2000. Ingat, cuma ada V sama D. Jadi ya udah, kalau nggak V, kalau V-nya sama dengan V, dia 1000. Kalau nggak ya 2000. Nggak perlu kita buat if lagi karena ya udah tinggal satu di belakangnya. Kalau tinggal satu ke belakang nggak perlu if lagi gitu. Oke, itu aja ya. Itu run. Oke, selesai 1000. Gimana? Mantap nggak? Mantap lah. Tapi pokoknya ini kayaknya saya kecepatan ya, karena memang tadi ada dua tugas. Nanti kalau misalnya saya masih pakai tempo yang lama itu bakal menyusahkan dan rendernya lama, dan kalian juga bakal ngantuk. Jadi kita make cara cepat aja gitu, cara cepat ngajarin biar mantap dan efisien. Oke, gimana semua? Udah jelas kan? Kalau kurang ada yang ditanya tentang if, left, mid, right, itulah pertambahan total pokoknya sekitar akses inilah. Tinggal komen aja di bawah. Nanti bakal saya balas kalau pertanyaan. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan happy gaming and goodbye, bye bye.